sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu mengekspos apa saja sih yang ada di Museum Bengkulu ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Museum Bengkulu. Museum Negeri Bengkulu merupakan salah satu tempat penyimpanan koleksi benda-benda bersejarah dan adat budaya masing-masing suku yang terdapat di Bengkulu. Di pintu masuk Museum Bengkulu terdapat tulisan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang tiket masuk untuk dewasa sebesar Rp3.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp2.000. Museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8.00 hingga 15.00 kecuali Sabtu dan Minggu. Sekarang saya sudah berada di Museum Negeri Bengkulu dan di sebelah kanan saya terdapat profil kabupaten atau Bengkulu. Di antaranya adalah Bengkulu Utara, Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kabupaten Negeri, yang berbeda Kabupaten Seluruh dan Bengkulu Selatan, Palu dan Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki 9 kelompok penduduk asli yaitu Muko-Muko, Bekal, Serawai, Pasemah, Kaur, dan Enggano. Berbaur dengan pendatang membentuk suatu komunitas budaya yang menyebut dirinya sebagai orang Bengkulu. Masyarakat Bengkulu yang aneka suku melahirkan budaya, adat istiadat, seni, bahasa yang beragama sebagai khas. Baiklah, sekarang saya sudah berada di ruangan pertama dari Museum Negeri Bengkulu ini. Di sini terdapat beberapa baju pengantin dan baju adat. Di sini juga terdapat senjata tradisional, agama, dan benda-benda bersejarah yang lain. Museum Bengkulu dibangun pada tahun 1978. Museum ini diresmikan oleh Dr. Andes DB PH Poger, baru difungsikan pada tanggal 3 Mei 1980. Pada awalnya, Museum Bengkulu berlokasi di Benteng Marlborough. Akan tetapi, pada 3 Januari 1983, museum ini menempati gedung baru. Terdapat naskah penulisan Kagama. Naskah Kagama adalah naskah kuno Bengkulu yang ditulis dengan aksara Kagama, merupakan turunan aksara Pallawa yang berkembang sejak abad 12 sampai 13 Masehi. Naskah Kaganga adalah naskah kuno Bengkulu yang ditulis dengan aksara Kaganga, merupakan turunan aksara Pallawa yang berkembang sejak abad ke-12 dan 13 Masehi. Media tulis adalah bambu atau gelumpai, rotan, kulit kayu, tanduk, batu, dan juga kertas. Isi naskah Kagama ialah hukum adat, pengobatan, doa dan mantra, kisah kejadian, tempo atau silsilah, rejung, dan perambak bujang atau gadis dengan masyarakat. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Rejang, Serawai, Lembaga Pasnah, aksara Kaganga yang membentuk garis siku terdiri dari 28 grafem. Menuruni tangga untuk menuju ruangan kedua dari museum. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah berada di ruangan kedua dari Museum Negeri Bengkulu yang letaknya berada di bawah ruangan pertama tadi. Di sini terdapat banyak sekali perlengkapan seperti perlengkapan berburu, perlengkapan nelayan, bilik pengantin, mesin pencetak uap, kain besure, kain tenun, dan perlengkapan petani atau anyaman tradisional. Yang menarik dari museum ini adalah keberadaan mesin cetak Duklar dengan merek Golden Press yang ada di belakang saya. Mesin cetak buatan pabrik Glender and Prince CO USA, keluaran tahun 1931 yang pada awalnya dipergunakan oleh perusahaan percetakan di Bengkulu. Tidak diketahui secara pasti nama perusahaan percetakan yang
waktu Bung Karno diasingkan di Bengkulu 1938 sampai 1942, mesin cetak ini pernah digunakan untuk mencetak brosur dan karcis maupun pengadaan. Baiklah, sekarang saya sudah berada dengan salah satu petugas dari Museum Negeri Bengkulu dengan Bapak siapa? Dengan Pak Heri Suboto. Bapak Heri. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Pertanyaan yang pertama, siapakah yang mendirikan museum ini? Kalau untuk siapakah yang mendirikan museum ini museum ini kan tergolong sebagai museum pemerintah. Jadi kalau siapa yang mendirikan museum itu biasanya di museum pelaksanaan ada pendirian. Jadi kalau dulu di setiap provinsi itu ada museum negeri. Di museum negeri itu tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi yang ada di satu daerah. Kalau kaitannya dengan provinsi berarti museum negeri provinsi ini menyimpan koleksi yang berasal dari berbagai macam etnik dan budaya yang ada di wilayah provinsi itu dari tahun dan Selanjutnya, kapan museum ini didirikan? Nah, kalau untuk sejarah pendirian museum, jadi tanggal 3 Mei 1980 itu Museum Negeri Bengkulu awalnya berada di Benteng Malboro. Terus dia dari Benteng Malboro karena koleksinya selalu bertambah, diadakan pemindahan. Nah, pemindahannya di sini di lokasi sekarang di Jalan Pembangunan nomor 8. Jadi di tanggal 2 Desember 1980 itu museum resmi didirikan. Museum Negeri Bengkulu sudah ada dan diresmikan tanggal 31 Maret 1988 oleh BPH Polda. Selanjutnya, tindakan apa saja supaya museum ini terjadi? Nah, kalau untuk tindakan dilihat dulu tindakan apakah dari koleksinya atau dari pengamanan gedungnya. Kalau dari koleksinya kita punya beberapa tugas yang mengurusi koleksi, namanya konservator dan kurator. Kalau untuk gedungnya sendiri kita punya pengamanan dijaga oleh satpam yang berjaga di 2 dan 6. Jadi setiap pengunjung yang datang untuk diperhatikan dan pengunjung yang masuk ke ruangan itu biasanya tas atau pakai jaket seperti itu diberikan di sini. Apakah ada benda yang penting di museum? Hampir rata-rata penting semua karena dia kan merepresentasikan budaya dan sejarah yang ada di Museum Negeri Bengkulu. Kalau yang tertua kita punya tukang kubur. Tukang kubur itu zaman dulu kan orang meninggal dipercaya bisa membawa barang-barangnya ke nirwana. Jadi zaman dulu untuk memasukkan perhiasan kayak mana ke dalam kendi bukannya bisa saja. Kalau yang lain kita punya senjata Museum Negeri Bengkulu merupakan tempat penyimpanan koleksi benda-benda bersejarah dan adat istiadat budaya masing-masing suku yang terdapat di Bengkulu.